Tahun 1187 di atas Bukit Hattin, langit memerah bukan karena darah, tapi karena ratusan tentara salib yang kehausan, terjebak, dan akhirnya kalah. Mereka tidak dibantai seperti saat merebut Yerusalem 88 tahun sebelumnya. Mereka ditawan, bahkan sebagian dibebaskan. Raja mereka pun tidak dipenggal. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan keputusan seorang jenderal yang tahu kapan harus menang dan kapan harus menunjukkan siapa yang lebih beradab. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Ia bukan sekedar pemenang perang. Ia merebut kembali Yerusalem, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kecerdasan dan kemurahan hati. Gereja-gereja dibiarkan berdiri. Uskup-uskup diizinkan membawa relik suci keluar dari kota. Warga Kristen diberi pilihan keluar dengan aman atau tinggal dengan damai. Padahal 8 dekade sebelumnya, pasukan salib menjarah kota ini, mengubah masjid menjadi gereja dan menodai lantai Masjidil Aqsa. Salahuddin tidak membalas itu semua. Ia tahu sejarah sedang merekam, dan ia ingin dikenang bukan sebagai pembalas dendam, tapi sebagai pemimpin yang merebut kota suci tanpa menjatuhkan martabatnya. Apa yang membuat seorang pejuang bisa seperti itu? Apa yang menuntun hatinya saat menang? Ini bukan sekedar kisah perang, ini tentang manusia yang lahir di zaman penuh konflik, tapi berani mengambil keputusan yang tak terduga dan mengubah arah sejarah. Salahuddin tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh di dunia yang terpecah belah, dinasti yang saling curiga, Mesir di bawah Fatimiyah, Suriah di tangan Sunni, sementara Eropa bangkit dengan semangat perang salib yang membara. Dari kekacauan itu muncul seorang jenderal yang rendah hati. Ia lebih suka membaca kitab daripada memamerkan kekuasaan. Bukan dari kalangan bangsawan, bukan pula ulama, tapi ia belajar sejarah, menyatukan yang tercerai-berai, lalu melangkah ke Yerusalem bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai penjaga perdamaian. Namun, apakah semua ini murni karena moralitas, ataukah ada strategi politik di balik kemurahan hatinya? Apakah Salahuddin adalah pahlawan sejati atau pemimpin yang lihai membaca situasi? Kita akan menyusuri jejak hidupnya dari Tikrit ke Yerusalem, dari medan perang hingga diplomasi. Karena sejarah bukan cuma soal siapa yang menang, tapi kenapa mereka menang dan apa yang mereka tinggalkan setelahnya. Sebelum nama Salahuddin Al-Ayyubi tercatat di lembar sejarah, dunia Islam sudah lebih dulu terbakar dari dalam, bukan oleh invasi luar, tapi oleh perebutan kekuasaan, pertikaian mazhab, dan runtuhnya solidaritas. Jika ada satu kata yang menggambarkan kondisi umat Islam sebelum kemunculannya, kata itu adalah terpecah. Pada pertengahan abad ke-11 hingga ke-12, Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad tinggal nama. Gelar khalifah tak lebih dari simbol upacara, tidak lagi pusat kuasa. Di sekelilingnya dinasti-dinasti lokal tumbuh dan saling merebut wilayah. Dinasti Seljuk di Persia dan Anatolia, Zanki di Suriah, Mirdashid di Aleppo, Artukid di Mesopotamia, dan Fatimiyah di Mesir. Setiap wilayah punya penguasa sendiri yang seringkali memusuhi. Satu kota bisa menjadi ajang pertempuran antara sesama muslim, bukan antara muslim dengan lainnya. Tidak ada satu otoritas yang mampu menyatukan mereka dalam visi bersama. Bahkan ketika Baitul Maqdis direbut oleh tentara salib pada tahun 1099 dan ribuan muslim dibantai, para penguasa Islam lebih sibuk mempertahankan tahta mereka sendiri. Yerusalem jatuh dan dunia Islam nyaris tidak bergerak. Di sisi lain, dunia Kristen justru sedang membangun momentum. Paus Urbanus II pada tahun 1095 membakar semangat ribuan kesatria dan petani Eropa dalam konsili Clermont. Ia tidak sekedar menyerukan jihad versi Kristen, tapi menjanjikan pengampunan dosa bagi siapa saja yang ikut. Bagi rakyat miskin Eropa yang hidup di bawah feodalisme, ini lebih dari perang agama. Ini adalah tiket menuju keselamatan, juga peluang untuk merebut kekayaan dari timur. Dan mereka pun berangkat dari Perancis, Jerman, Inggris, bahkan Italia Selatan. Gelombang pertama perang salib yang disebut People Crusade dipenuhi oleh massa yang tidak terlatih namun fanatik. Banyak dari mereka tewas bahkan sebelum mencapai Konstantinopel. Tapi gelombang berikutnya dipimpin oleh para bangsawan. Mereka punya agenda militer, politik, dan iman, dan mereka pun sukses. Yerusalem direbut, kota suci tiga agama itu ditaklukkan dengan kekejaman yang bahkan dikecam oleh sebagian sejarawan Kristen sendiri. Masjidil Aqsa dijarah, ribuan Muslim, Yahudi, bahkan Kristen Timur dibantai. Tanah suci berubah menjadi koloni Kristen yang mereka sebut Kerajaan Yerusalem. Setelah itu mereka mendirikan sejumlah kerajaan Latin di Timur Tengah dengan dukungan armada laut dari Genova dan Venesia dan suplai dari Eropa Barat.
Wilayah-wilayah ini bertahan cukup lama dan yang lebih tragis, mereka bertahan bukan karena kekuatan mereka sendiri, tapi karena kelemahan dunia Islam. Di Damaskus, dinasti Burid sibuk melawan pesaing internal. Di Aleppo, penguasa lebih takut kepada tetangga muslimnya daripada kepada pasukan salib. Di Mesir, dinasti Fatimiyah yang Syiah bahkan sempat menjalin komunikasi dengan tentara salib untuk melawan kekuatan Sunni dari timur. Aliansi sementara antara Muslim dan Kristen melawan sesama Muslim bukan hal yang aneh. Untuk saat itu tidak ada umat dalam pengertian solid, yang ada hanya kepentingan dinasti. Namun dari reruntuhan itu mulai muncul benih pahlawan, bukan dari khalifah, bukan dari penguasa tua, tapi dari seorang jenderal baru di Aleppo bernama Imaduddin Zanki. Ia bukan idealis, tapi ia paham jika tidak menyatukan kekuatan, perang salib akan menjadi penjajah permanen. Ia mulai menyerang kota-kota Latin. Pada tahun 1144 ia berhasil merebut kembali Edessa, kemenangan besar pertama umat Islam sejak 1099. Kemenangan itu menjadi titik balik, tapi Imaduddin dibunuh oleh budaknya sendiri sebelum ambisinya selesai. Putranya Nuruddin Mahmud melanjutkan perjuangan. Nuruddin adalah penguasa yang unik, religius, intelektual, dan politis sekaligus. Ia tidak hanya mengangkat pedang, tapi juga mendirikan sekolah, rumah sakit, dan memperkuat legitimasi Sunni melawan dominasi Syiah. Ia melihat bahwa kemenangan sejati bukan hanya di medan perang, tapi dalam menyatukan umat di bawah panji bersama, dan untuk itu Mesir yang dikuasai Syiah Fatimiyah harus direbut. Disinilah sejarah mulai mempertemukan Nuruddin dengan seorang jenderalnya dari Tikrit, yang saat itu belum banyak dikenal. Seorang komandan muda yang ikut dalam ekspedisi ke Mesir bersama pamannya Sirkuh. Seorang yang tidak terlalu menonjol dalam pertempuran, tapi sangat cermat dalam mengambil keputusan. Ia tidak terburu-buru, ia mengamati, dan ia tahu bahwa dunia sedang berubah. Namanya adalah Salahuddin. Pada saat itu ia bukan siapa-siapa, hanya bagian dari pasukan Nuruddin. Tapi ia menyaksikan dari dekat bagaimana ide menyatukan umat bisa bekerja. Ia belajar dari Nuruddin bukan hanya soal strategi, tapi juga bagaimana menggunakan legitimasi agama, membangun opini publik, dan meredam lawan tanpa harus menebar teror. Sementara itu Eropa tidak tinggal diam. Paus Eugenius III menyerukan Perang Salib kedua, dipimpin Raja Louis VII dari Perancis dan Konrad III dari Jerman. Tapi mereka gagal merebut Damaskus. Kekalahan ini mengendurkan semangat salibis, tapi tidak menghapus ancaman mereka. Yang penting dicatat, setiap gerak mereka selalu dibantu oleh konflik internal umat Islam. Selama hampir 90 tahun sejak Yerusalem jatuh, dunia Islam tidak kekurangan pejuang, tapi kekurangan pemimpin yang bisa menyatukan mereka. Salahuddin menyadari itu. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana umat Islam yang kuat secara militer justru kalah karena berpecah. Dan di balik itu semua, ia tahu bahwa kekuasaan bukan sekedar menaklukkan kota, tapi tentang merawat kepercayaan, membangun keadilan, dan merebut legitimasi dari hati rakyat. Ketika ia akhirnya naik ke tumbuh kekuasaan di Mesir, ia tidak terburu-buru menyerang tentara salib. Ia tahu sebelum memukul lawan ia harus menyatukan yang tercerai-berai, dan untuk itu ia harus lebih sabar daripada ambisius. Tapi semua itu tidak terjadi dalam sehari. Ia menyaksikan semua itu sejak muda. Betapa mudahnya kota suci ditukar dengan perjanjian politik, betapa murahnya darah ditumpahkan atas nama kekuasaan, betapa lemahnya dunia Islam ketika tidak punya pemimpin yang dihormati oleh lawan dan disegani oleh kawan. Dunia itu yang retak, yang penuh pengkhianatan adalah dunia yang melahirkan Salahuddin. Dan justru karena dunia itu kacau, ia punya ruang untuk muncul. Bukan sebagai raja, bukan sebagai khalifah, tapi dia adalah sebagai solusi. Salahuddin al-Ayyubi tidak dilahirkan di medan perang. Ia tidak juga dibesarkan di istana. Ia lahir pada tahun 1137, dalam riwayat lain 1138 Masehi di kota kecil bernama Tikrit, di tepi sungai Tigris, kota yang pada hari ini lebih dikenal karena nama lain, tempat kelahiran Saddam Hussein. Tapi 7 abad sebelum itu, Tikrit hanyalah kota benteng kecil, jalur lalu lintas penting antara Mosul dan Baghdad. Dan di kota itu, di sebuah malam yang sunyi, lahirlah anak lelaki dari keluarga Kurdi yang sederhana bernama Yusuf. Yusuf bin Ayyub, itu adalah nama aslinya. Nama Salahuddin datang belakangan ketika dunia mulai memperhatikan bahwa anak ini bukan anak biasa. Ayahnya Najmuddin Ayyub dan pamannya Asaduddin Sirkuh bukan bangsawan, bukan pejabat. Mereka orang militer,
setia kepada dinasti Zanki dan memerintahkan Mosul dan Aleppo. Tapi yang menarik, mereka adalah orang Kurdi, bukan Arab, bukan Turki, yang menunjukkan bahwa dunia Islam saat itu terbuka bagi siapa saja yang punya kapasitas. Menurut beberapa catatan, Yusuf lahir di tengah pelarian. Ayahnya dan pamannya diusir dari Tikrit karena sebuah insiden militer, dan malam pengusiran itu bertepatan dengan kelahiran anak ini. Sejarawan Ibnu Athir mencatat, Gubernur Tikrit berkata saat itu, "Bukan pertanda buruk, siapa tahu anak ini justru membawa keberkahan." Kalimat itu mungkin terdengar biasa, tapi sejarah mencatat bahwa malam itu memang menjadi awal dari satu arah yang tidak terduga. Yusuf kecil tumbuh dalam lingkungan militer, tapi bukan dididik untuk jadi petarung. Ia tidak diasah untuk menjadi prajurit. Justru sebaliknya, ia lebih mencintai kepada ilmu. Di usia remaja ia lebih sering berada di madrasah daripada di barak. Dia belajar Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, juga sejarah. Dunia Islam saat itu meskipun politiknya retak, tapi tetap menjaga tradisi keilmuan, dan Yusuf ada di jantung tradisi itu. Ia tidak menonjol sebagai pemuda pemberani. Ia bahkan dianggap lembut, tidak beringas, tidak mencari konfrontasi, tapi di balik ketenangannya, ia menyimpan sesuatu yang kelak menjadi kekuatannya, yaitu kesabaran berpikir. Setelah ayahnya menjadi posisi militer di bawah komando Nuruddin Zanki, Yusuf ikut pindah ke Damaskus. Di kota itu ia menyaksikan dua hal yang saling bertolak belakang. Di satu sisi Damaskus adalah pusat intelektual, tempat para ulama, dokter, dan cendekiawan berkumpul. Di sisi lain kota itu juga menjadi pusat ketegangan politik antara penguasa lokal dan ancaman dari tentara salib. Ia belajar dari keduanya. Dari ulama ia menyerap nilai-nilai moral, dari medan politik ia belajar kalkulasi. Tapi yang paling mempengaruhi hidupnya adalah sosok Nuruddin Mahmud. Nuruddin bukan hanya panglima perang, ia adalah negarawan. Ia membangun rumah sakit, memperluas madrasah, menjadikan Damaskus sebagai kota Sunni yang kuat. Tapi lebih dari itu, Nuruddin punya visi menyatukan dunia Islam untuk merebut kembali Yerusalem. Yusuf, remaja yang pendiam dan cermat, memperhatikan semua gerakan gurunya. Kesempatan pertama datang ketika pamannya Sirkuh ditunjuk oleh Nuruddin untuk memimpin ekspedisi militer ke Mesir. Saat itu Mesir dikuasai oleh dinasti Fatimiyah Syiah yang sedang rapuh dan terjebak konflik internal. Beberapa faksi bahkan meminta bantuan tentara salib melawan saingannya sesama muslim. Ini menjadi peluang strategis. Nuruddin ingin Mesir kembali ke tangan Sunni dan ia mengirim Sirkuh dengan Yusuf sebagai asistennya. Disinilah Yusuf muda mulai diuji. Ia ikut perang bukan di garis depan tapi di balik strategi. Ia mengamati bagaimana pamannya bernegosiasi, mengatur pasukan, membagi wilayah. Ia melihat bahwa perang tidak hanya soal menang kalah, tapi soal siapa yang tahu kapan harus maju, kapan harus diam, dan kapan harus mengalah untuk menang lebih besar. Sirkuh berhasil menduduki Mesir. Pada 1169 wafat secara mendadak. Disinilah sejarah mulai berbelok. Pejabat dan elit Mesir yang kebingungan tanpa Sirkuh menunjuk Yusuf sebagai pengganti. Seorang muda, bukan Arab, bukan bagian dari elit Syiah Mesir, tapi justru dipilih karena punya sesuatu yang tidak dimiliki yang lain, yaitu kestabilan, kebijaksanaan, kemampuan mengelola krisis tanpa menunjukkan hasrat kuasa. Yusuf menjadi wazir, posisi tertinggi kedua setelah khalifah, tapi ia tidak bertindak seperti penguasa. Ia tetap rendah hati, tetap membaca, tetap mendengar nasihat ulama. Tapi pelan-pelan ia mengubah arah Mesir. Ia membubarkan kebijakan Syiah, mengembalikan khutbah Jum'ah ke nama Khalifah Abbasiyah, membangun masjid dan madrasah Sunni, dan menguatkan jaringan keilmuan yang selama ini ditekan. Tanpa kekerasan besar-besaran, ia mengambil Mesir ke poros Sunni, langkah monumental yang disambut hangat oleh Nuruddin di Damaskus. Tapi Yusuf, yang kini mulai dikenal sebagai Salahuddin, tidak berhenti di situ. Ia tahu kekuasaan baru di Mesir bisa menjadi awal penyatuan wilayah Islam. Namun ia juga tahu langkah itu akan menimbulkan ketegangan baru. Ketika Nuruddin wafat pada tahun 1174, Damaskus kembali dilanda kekacauan. Para penguasa lokal bersaing untuk mengklaim tahta. Dan Salahuddin yang kini telah menguasai Mesir secara penuh melihat bahwa ini waktunya untuk bergerak. Tapi ia tidak langsung mengirim pasukan. Ia mengirim surat. Ia berunding, ia menawarkan aliansi. Tapi saat upaya ditolak, ia tidak ragu untuk maju, bukan dengan dendam tapi dengan logika. Dunia Islam tidak bisa lagi dibiarkan tercerai-berai. Setiap kota yang menolak penyatuan pada akhirnya harus dilawan.
dan dalam 10 tahun berikutnya, satu demi satu kota besar jatuh ke tangannya, termasuk Damaskus, Aleppo, dan Hama. Tapi semuanya dilakukan dengan gaya yang khas, bukan dengan pembantaian tapi dengan rekonsiliasi. Ia menawarkan amnesti, memberi posisi kepada bekas musuh, dan membangun kembali struktur kota itu dengan arsitek dan ulama. Ia tahu wilayah bisa ditaklukkan dengan pedang, tapi umat hanya bisa ditaklukkan dengan kepercayaan. Di usia 40-an, Salahuddin telah berubah dari anak muda yang tidak suka konfrontasi menjadi pemimpin yang disegani. Tapi yang tidak berubah adalah prinsip dasarnya, bahwa kemenangan terbesar adalah ketika umat Islam kembali punya harga diri. Ia menyiapkan segalanya untuk tujuan itu. Ia tahu Yerusalem harus direbut, tapi ia juga tahu tidak bisa sendirian. Maka ia memperkuat ekonomi Mesir, membangun armada laut, mempersiapkan logistik, melatih pasukan, membentuk koalisi politik. Ia tidak terburu-buru. Baginya perang bukan soal keberanian, tapi soal kesiapan, momentum, dan legitimasi. Dan ketika akhirnya momentum itu datang, ketika tentara salib mengabaikan perjanjian damai, ketika mereka menyerang karavan muslim tanpa alasan, Salahuddin tahu bahwa perang sudah tidak bisa dihindari. Ia sudah siap, bukan sekedar siap menang, tapi siap untuk menang dengan cara yang bermartabat. Tahun 1187, matahari belum tinggi saat debu-debu perang mulai berputar di lembah Hattin. Sebelah barat Laut Galilea, langit di atas Palestina terasa panas dan kering. Tanah itu sudah lama haus akan keadilan. Di bawah langit itu dua pasukan dalam jumlah besar berdiri berhadapan. Di satu sisi pasukan salib kerajaan Yerusalem, dipimpin oleh Raja Gai de Lusignan dengan kesatria-kesatria bersenjata lengkap, termasuk Raimond dari Tripoli dan Gerard dari Devon dari Templar. Di sisi lain, pasukan Salahuddin al-Ayyubi bukan hanya tentara Mesir dan Suriah, tetapi juga pejuang-pejuang dari Hijaz, Diyarbakir, dan bahkan sukarelawan dari Afrika Utara. Tapi medan perang bukan hanya soal jumlah, bukan juga sekedar keberanian. Ini soal siapa yang memahami waktu, ruang, dan kelemahan musuh. Dan disinilah Salahuddin unggul. Beberapa minggu sebelumnya, Salahuddin telah membiarkan provokasi musuh mengarah pada satu jebakan strategis. Kerajaan Yerusalem yang saat itu dalam kondisi internal yang rapuh, memilih melakukan gerakan ofensif. Sesuatu yang justru ditunggu-tunggu. Musuh terpancing, Raja Gai dan pasukan bergerak keluar dari markas kuat mereka di Acre menuju Tiberias, mengikuti informasi bahwa kota itu dalam bahaya. Padahal itu adalah bagian dari strategi pengosongan dan pemancingan. Salahuddin tidak melarang pasukan-pasukannya membakar ladang-ladang gandum yang bisa digunakan musuh. Ia mengeringkan mata air di jalur pasukan salib. Ia memaksa musuh bergerak dalam panas dan kelelahan. Sambil memotong logistik mereka perlahan, ia tidak menyerang langsung. Ia membuat musuh kehabisan tenaga, membuat ketakutan tumbuh, membuat kepercayaan antar pemimpin salib saling runtuh. Disinilah kejeniusan Salahuddin bekerja. Ia tahu kehancuran paling mematikan adalah kehancuran yang datang dari dalam barisan musuh itu sendiri. Dan ketika akhirnya dua pasukan bertemu di Hattin, pasukan salib tidak lagi dalam kondisi ideal. Mereka kehausan, kelelahan, dan moral mereka runtuh. Salahuddin mengelilingi mereka, memotong jalur mundur, lalu memulai serangan dalam formasi sabuk api, memanaskan padang rumput dengan kobaran api agar panas menyiksa dan kabut asap menyelimuti. Pertempuran pun pecah, tapi bukan pertempuran yang seimbang. Pasukan salib tidak bisa bergerak, banyak dari mereka tewas dalam kehausan, banyak yang menyerah. Dua artefak terpenting jatuh ke tangan Salahuddin hari itu. Relik salib sejati yang oleh kaum Latin dianggap bagian dari salib Yesus, dan Raja Gai itu sendiri yang ditangkap hidup-hidup. Inilah kemenangan besar. Tapi di balik kemenangan itu, Salahuddin memperlihatkan sesuatu yang membuat Eropa tercengang. Sikapnya terhadap musuh. Ia memperlakukan Raja Gai dengan terhormat. Ia menyuruh pelayan membawakan air kepada sang raja yang hampir pingsan karena kehausan. Tapi ketika Gerard dari Devon memimpin Ordo Templar, ia diminta untuk minum juga. Salahuddin menolak, bukan karena benci, tapi karena dalam tradisi Arab, jika seorang tahanan diberi minum oleh tuan rumah, maka nyawanya tidak boleh diambil. Dan Salahuddin tidak berniat mengampuni pemimpin yang berkali-kali mengkhianati perjanjian damai. Beberapa pemimpin salib dieksekusi, terutama dari ordo militer seperti Templar dan Hospitaller yang dianggap fanatik dan brutal. Tapi sebagian besar ditahan atau dibebaskan dengan syarat. Tidak ada pembantaian massal, tidak ada pemenggalan acak, tidak ada pameran mayat di depan publik. Karena bagi Salahuddin, kemenangan sejati bukan saat musuh mati, tapi saat rasa takut mereka terhadap Islam diganti dengan rasa kagum.
Setelah Hattin, satu persatu kota jatuh ke tangan Salahuddin. Acre, Nablus, Jaffa, Beirut, Askalon. Tapi ia tidak buru-buru menuju Yerusalem. Ia membangun jalur pasokan, menjaga ketertiban wilayah dan menegaskan kepada semua pasukan, Yerusalem bukan kota untuk dibakar, tapi kota untuk dikembalikan. Yerusalem, kota yang selama 88 tahun dikuasai oleh bangsa asing sejak 1099 ketika pasukan salib pertama masuk dan membantai lebih dari 70.000 warga muslim dan Yahudi, membanjiri langit-langit kota dengan darah. Menurut catatan sejarah Latin sendiri, kota itu berubah menjadi simbol luka dan kini kota itu tinggal selangkah lagi. Ketika Salahuddin mengepung Yerusalem pada akhir September 1187, kota itu dijaga oleh Balian dari Ibelin, salah satu kesatria yang selamat dari Hattin. Ia bukan seorang fanatik, ia orang yang memahami bahwa kota tidak bisa bertahan, tapi ia ingin negosiasi. Awalnya Salahuddin menolak, tapi ketika Balian mengancam akan menghancurkan semua tempat suci dan membunuh semua wanita dan anak-anak Kristen jika penyerahan tidak diberi syarat, Salahuddin memilih jalan lain, yaitu perundingan. Hasilnya mencengangkan dunia Kristen. Yerusalem diserahkan tanpa pertempuran besar. Tidak ada pembantaian, tidak ada pembakaran gereja, tidak ada balas dendam. Salahuddin memerintahkan pasukannya untuk tidak menyentuh gereja manapun. Ia memerintahkan bahwa orang Kristen yang ingin pergi dari kota boleh membawa barang-barangnya asal membayar tebusan. Bagi yang miskin, ia membebaskan mereka. Bahkan ia memerintahkan agar budak yang ditawan oleh orang Kristen pun diberi pilihan untuk bebas. Ia mengizinkan komunitas Kristen Timur seperti Ortodok, Armenia, dan Koptik tetap tinggal dan merawat gereja mereka. Dan ketika hari Jumat tiba, Salahuddin masuk ke Masjidil Aqsa bukan sebagai penakluk dengan pedang terangkat, tapi sebagai hamba. Ia memerintahkan pembersihan masjid, menghapus simbol-simbol Latin yang dipasang selama 88 tahun, dan mengembalikan khutbah Jumat. Tapi ia tidak mengusir para biarawan. Ia tidak mengubah gereja Makam Kudus menjadi masjid. Meski banyak yang menuntut demikian, ia tahu keadilan bukan ketika balas dendam terwujud, tapi ketika kekuasaan digunakan untuk menunjukkan kemuliaan. Eropa terkejut. Banyak dari mereka yang awalnya menggambarkan Salahuddin sebagai barbar atau penghancur dunia Kristen harus mengakui sang pemimpin muslim itu memperlakukan Yerusalem dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh tentara salib sebelumnya. Bahkan Richard de Leonhardt yang memimpin perang salib ketiga beberapa tahun kemudian menyebut Salahuddin sebagai pangeran paling agung dan paling sopan yang pernah ia lawan. Hubungan antara keduanya meskipun saling berperang diwarnai rasa saling menghargai. Ini bukan sandiwara politik, ini etika kepemimpinan, dan dunia memperhatikan. Salahuddin tidak hanya menang perang, ia memenangkan narasi. Ia mengembalikan citra Islam sebagai peradaban. Ia mengembalikan arus perang salib bukan hanya dengan strategi, tapi dengan karakter. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan pada jumlah pasukan, tapi pada penguasaan diri. Bukan pada kemarahan, tapi pada kesabaran. Yerusalem kembali ke tangan Muslim, tapi lebih dari itu, ia kembali dengan kehormatan. Setelah Yerusalem jatuh ke tangan Salahuddin, dunia Islam berpesta. Tapi di balik perayaan itu muncul pertanyaan yang tak mudah dijawab. Apakah kemenangan militer cukup untuk menjaga stabilitas? Apakah seorang panglima bisa tetap agung ketika kekuasaan berubah menjadi jaringan kepentingan dan janji politik? Kemenangan dalam sejarah seringkali adalah permulaan dari ujian yang lebih berat. Dan bagi Salahuddin, ujian itu datang bukan dari Eropa, tapi dari sesama Muslim. Salah satu masalah utama setelah Perang Hattin adalah realitas politik dunia Islam itu sendiri. Salahuddin adalah penguasa yang naik dari bawah, bukan dari darah khalifah, bukan dari jalur aristokratik, dan bukan pewaris dinasti besar. Ia membangun legitimasi dari keberhasilan militernya, dari reputasi moralnya, dan dari kesetiaan orang-orang yang percaya pada visinya. Menyatukan dunia Islam di bawah kepemimpinan yang kuat untuk mengusir penjajah Latin. Namun dunia Islam abad ke-12 bukan entitas tunggal. Ia adalah jaringan kesultanan, emir, klan, dan wilayah yang memiliki kepentingan dan aliansi sendiri. Bahkan ketika Salahuddin telah menguasai Mesir, Suriah, Hijaz, dan bagian dari Irak, ia masih harus berhadapan dengan elit-elit lokal yang tak semua mendukung konsolidasi kekuasaan. Sebagian melihatnya sebagai penyelamat, sebagian lagi melihatnya sebagai ancaman terhadap otonomi mereka. Contoh paling mencolok adalah sikap dinasti Zengi di Mosul, yang semula merupakan penguasa Syam sebelum kekuasaan Salahuddin tumbuh.
Setelah Nuruddin Zengi wafat, putranya yang lemah As-Solih Ismail menjadi boneka politik, dan Salahuddin yang sebelumnya adalah bawahannya mengambil alih wilayah-wilayah yang dulunya di bawah komando Zengid. Hal ini menimbulkan ketegangan bahkan tuduhan pengkhianatan terhadap garis legitimasi Nuruddin. Apakah Salahuddin telah mengambil alih kekuasaan secara paksa atau ia hanya menyelamatkan wilayah Islam dari perpecahan? Ini menjadi perdebatan yang panjang di kalangan sejarawan, antara mereka yang melihatnya sebagai pemersatu dan mereka yang menyebutnya oportunis. Di sisi lain terdapat kenyataan pahit dalam pengelolaan pasca perang. Salahuddin harus mengelola wilayah luas yang tersebar dari Yaman hingga Aleppo, tapi ia tidak sempat membangun sistem administrasi yang efektif. Banyak dari wilayah itu diberikan sebagai hadiah politik kepada kerabat atau jenderal loyal dalam bentuk sistem itqo, semacam hak milik sementara atas tanah dengan imbalan jasa militer. Ini membuat stabilitas jangka pendek, tapi menanam benih masalah dalam jangka panjang. Para gubernur lokal bertindak seperti raja-raja kecil. Di banyak tempat, hukum bergantung pada kehendak lokal, bukan sistem pusat. Bahkan dalam keluarganya sendiri, dinasti Ayyubiyah, konflik wilayah mulai terasa. Saudaranya Al-Adil, anak-anaknya Al-Afdol dan Al-Aziz, semuanya ingin mengamankan bagian kekuasaan masing-masing. Setelah Salahuddin wafat, pertarungan ini meledak menjadi perang saudara yang berkepanjangan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena Salahuddin tidak membentuk sistem politik yang solid. Ia terlalu sibuk dengan perang, terlalu disibukkan oleh ancaman eksternal, hingga gagal menyiapkan regenerasi yang terstruktur. Ia tidak pernah menyatakan sistem penerus tunggalnya. Ia percaya keluarga dan loyalitas bisa menjaga warisan perjuangannya. Tapi sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa struktur adalah ladang rebutan. Satu lagi kontroversi besar yang sering disebut adalah soal kenapa Yerusalem tidak dipertahankan selamanya. Meskipun kota itu direbut kembali pada 1187, namun tidak sampai 3 tahun kemudian, pasukan salib kembali dengan kekuatan penuh dalam Perang Salib Ketiga. Dipimpin oleh 3 tokoh besar, Richard de Lionheart dari Inggris, Philip II dari Prancis, dan Kaisar Frederick Barbarossa dari Jerman. Pasukan Latin merebut kembali banyak kota pesisir, termasuk Acre. Mereka mendesak hingga ke Java, namun Yerusalem tetap aman, bukan karena kekuatan militer semata, tapi karena Salahuddin memilih untuk tidak menghadapinya dalam pertempuran langsung. Ia membatasi pertempuran di daerah-daerah pesisir, memperkuat pertahanan dalam, dan memperpanjang perundingan dengan Richard. Hasil akhirnya adalah Perjanjian Romla 1192, di mana Yerusalem tetap di tangan Muslim, tapi peziarah Kristen dijamin keamanannya. Namun bagi sebagian ulama dan kaum fanatik ini dianggap kompromi. Mereka menganggap Salahuddin seharusnya mengusir semua pasukan Latin dari tanah Syam dan tidak berunding dengan Raja Kristen. Tapi realitas jauh lebih kompleks. Salahuddin kelelahan secara politik, finansial, dan personal. Perang bertahun-tahun menguras logistik. Banyak tentaranya pulang karena itqo mereka diabaikan. Banyak kota dalam negeri mulai menunjukkan segala kerusuhan, dan ia sendiri mulai sakit-sakitan. Ia harus memilih perang berkepanjangan atau stabilitas jangka menengah. Bahkan dalam soal ekonomi ada kritik terhadapnya. Mesir yang dulu menjadi mesin keuangan dinasti Fatimiyah dengan sistem pajak, pelabuhan, dan birokrasi modern mulai kehilangan efisiensinya di bawah Ayyubiyah. Salahuddin meskipun dermawan seringkali mengalirkan dana besar untuk membiayai jihad, membangun madrasah, dan memberikan tanah kepada para ulama dan keluarga militer. Tapi ia tidak mewariskan sistem fiskal yang kuat dan berkelanjutan. Beberapa sejarawan muslim abad pertengahan pun mengisyaratkan bahwa kemunduran Ayyubiyah bukan karena musuh eksternal, tapi karena kurangnya tata kelola dalam negeri. Disinilah kritik terhadap Salahuddin sebagai administrator muncul. Ia seorang panglima tapi bukan pembangun negara. Ia membakar dirinya dalam perang suci, tapi tidak menyiapkan cukup institusi untuk menjaga hasilnya. Dan terakhir, kritik paling menyakitkan datang dari para penulis sejarah Kristen. Bukan karena mereka membenci Salahuddin, tetapi karena mereka mengaguminya lebih dari pemimpin mereka sendiri. Ini menciptakan paradok. Di banyak kisah abad pertengahan Eropa, Salahuddin muncul sebagai sosok ideal kesatria, murah hati, adil, dan berani. Sementara banyak raja Kristen digambarkan rakus, brutal, dan korup. Tapi ironinya adalah dalam dunia Islam sendiri, Salahuddin sempat dilupakan. Selama berabad-abad setelah kematiannya, kekuasaannya pecah, dinastinya punah, dan namanya hanya muncul dalam manuskrip-manuskrip sejarah.
Baru pada abad ke-19 dan ke-20, ketika dunia Islam mengalami kolonialisme dalam mencari figur simbolik pahlawan, nama Salahuddin dibangkitkan kembali sebagai ikon anti-imperialisme. Jadi siapa sebenarnya Salahuddin? Seorang pemimpin yang menang perang tapi kalah dalam membangun negara yang stabil? Seorang tokoh yang terlalu manusiawi untuk dijadikan mitos, atau justru seorang realistis yang tahu bahwa keagungan bukan berarti kesempurnaan? Mungkin jawabannya ada di keseimbangan, bahwa sejarah tidak menilai seseorang dari absennya celah, tapi bagaimana ia bertahan ketika celah dan tekanan datang bersamaan. Dan dalam semua dilema itu, Salahuddin tetap berdiri sebagai contoh langka dari seorang pemimpin muslim yang menang, bukan karena kebencian, tapi karena keteguhan moral di tengah kekacauan. Ketika Salahuddin wafat pada tahun 1193, Damaskus menangis. Tapi tangisan itu bukan hanya karena seorang sultan wafat, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam. Rasa kehilangan akan pemimpin yang menyatukan idealisme dengan realitas, kehormatan dengan strategi, keberanian dengan ketenangan. Ia pergi tanpa meninggalkan istana mewah, tanpa harta emas yang menumpuk, bahkan tanpa cukup uang untuk membiayai pemakamannya sendiri. Tapi ia meninggalkan sesuatu yang tak bisa dihitung oleh ukuran dunia, sebuah nama yang bertahan jauh lebih lama dari dinasti manapun. Secara langsung, Salahuddin meninggalkan dinasti Ayyubiyah, sebuah kekuasaan yang dibangun atas dasar loyalitas keluarga, ikatan militer, dan landasan keagamaan yang kuat. Dinasti ini muncul di Mesir, Syam, Yaman, dan bahkan sebagian Irak selama hampir 1 abad. Tapi seperti banyak dinasti yang lahir dari sosok karismatik tunggal, kekuatannya mulai pudar ketika sosok sentral itu tiada. Anak-anak dan saudara-saudaranya mulai bersaing. Al-Afdal di Damaskus, Al-Aziz di Mesir, dan Al-Adil yang akhirnya menjadi tokoh dominan. Mereka semua mewarisi tanah, pasukan, dan gelar, tapi tidak mewarisi karisma dan visi yang menyatukan. Namun warisan itu tidak sia-sia, karena dari fondasi Ayyubiyah muncullah Mamluk, dinasti baru yang akhirnya mengalahkan Mongol di Ain Jalut dan mengusir sisa-sisa kekuatan Sarib dari Levan. Tanpa struktur awal yang diletakkan oleh Salahuddin, kemenangan Mamluk mungkin tidak pernah terjadi. Salahuddin bukan hanya pejuang, tapi juga pembangun lembaga. Di seluruh wilayah kekuasaannya, ia mendirikan madrasah, institusi pendidikan yang tidak hanya mengajarkan fikih atau hadis, tapi juga filsafat, ilmu kalam, strategi politik. Ia meletakkan dasar-dasar bagi munculnya kelas ulama yang lebih independen, yang bisa menjadi jembatan antara kekuasaan dan rakyat. Ia juga memperkuat sistem wakaf atau hibah amal, yang menjadi tulang punggung ekonomi sosial umat Islam selama berabad-abad. Lewat wakaf, ia membiayai madrasah, rumah sakit, dan tempat ibadah. Sistem ini jauh lebih kuat dari sekedar kebijakan. Ia menjadi bagian dari budaya Islam yang menyatukan kemaslahatan umat dengan tanggung jawab moral. Di Damaskus, Kairo, dan Yerusalem, bangunan-bangunan peninggalannya masih berdiri. Masjid Al-Aziz, Madrasah Sholahiyah, benteng-benteng besar yang tidak hanya menunjukkan kekuatan militer, tapi juga tekad untuk menjaga ilmu dan iman. Ironi terbesar dalam warisan Salahuddin adalah bahwa ia justru dikagumi oleh mereka yang ia lawan. Di Eropa, kisah tentang Sultan yang mulia menyebar seperti legenda. Dalam puisi, roman, sejarah abad pertengahan, ia digambarkan sebagai kesatria sejati yang menolak membunuh tawanan tak bersenjata, yang mengirim tabib kepada musuh yang sakit, dan yang memilih berdamai ketika bisa saja memusnahkan. Dan di Inggris, Prancis, bahkan Jerman, nama Salahuddin menjadi semacam simbol romantik tentang Timur yang luhur, bertolak belakang dari propaganda kebencian. Pada abad ke-19, ketika dunia Islam terpuruk di bawah penjajahan Barat, banyak pemimpin dan intelektual muslim mencari kembali figur-figur yang bisa menjadi simbol kebangkitan. Dan di antara nama-nama itu, Salahuddin muncul sebagai tokoh utama. Bukan hanya keberhasilannya, tapi karena kemurnian misinya. Di Mesir, Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh mengutip Salahuddin sebagai contoh kepemimpinan berani dan independen. Di Suriah, nasionalisme Arab menggambarkan Salahuddin sebagai pahlawan yang mengalahkan imperialisme Eropa jauh sebelum kolonialisme datang. Bahkan di Palestina, nama Salahuddin menjadi simbol perlawanan terhadap pendudukan dengan banyak sekolah dan jalan dinamai atas namanya.
Namun warisan ini juga dimanfaatkan oleh kelompok radikal. Beberapa organisasi jihad mengutip nama Salahuddin dalam propaganda mereka, seringkali dengan distorsi. Mereka mengambil semangat jihadnya, tapi mengabaikan diplomasi, etika, dan strategi jangka panjang yang ia pegang teguh. Dalam narasi kelompok ekstrim, Salahuddin direduksi menjadi sosok militeristik, padahal ia justru dikenal karena keengganannya menumpahkan darah tanpa keperluan. Di dunia Arab, nama Salahuddin masih menjadi kebanggaan. Patung-patungnya berdiri di Damaskus dan Kairo. Film-film, serial televisi, dan novel sejarah menjadikannya protagonik heroik. Di sekolah-sekolah ia diajarkan sebagai lambang keberanian yang manusiawi. Tapi warisan itu bukan milik Arab saja. Di Barat, dari abad pertengahan hingga sekarang, Salahuddin terus muncul. Kadang sebagai musuh, kadang sebagai kawan yang lebih agung dari teman sendiri. Di dalam film Kingdom of Heaven, digambarkan sebagai pemimpin tenang yang menolak pembantaian dan lebih tertarik pada kehormatan daripada pembalasan. Meski film itu fiksi, representasinya memperlihatkan bagaimana ia diingat. Dan inilah kekuatan warisan Salahuddin. Ia menembus batas agama, ras, dan zaman. Ia tidak dikurung dalam satu narasi. Ia tidak sempurna, tapi justru karena itulah ia dipercaya. Warisan Salahuddin bukan semata wilayah yang ia taklukkan, bukan istana yang ia tinggalkan, bukan keturunan yang mewarisi tahtanya, tapi pada gagasan bahwa seorang pemimpin bisa menang dengan kehormatan, bisa berperang tanpa kehilangan belas kasih, dan bisa menjadi besar tanpa perlu menyombongkan diri. Ia tidak membuat imperium abadi, tapi ia menciptakan ingatan yang abadi. Sebuah ingatan yang membuat kita bertanya, mungkinkah ada pemimpin seperti dia di hari ini? Waktu tidak pernah berpihak kepada siapapun. Kekuasaan runtuh, istana hancur, peta dunia berubah, tapi beberapa nama tetap hidup. Bukan karena mereka dituliskan dengan tinta, tapi karena mereka tertanam dalam nurani umat manusia. Salahuddin Al-Ayyubi adalah salah satunya. Ia tidak menulis kitab suci, ia tidak mendirikan agama, ia tidak mewarisi darah bangsawan yang sakral, tapi ia meninggalkan sesuatu yang lebih langka. Sebuah contoh tentang bagaimana menjadi kuat tanpa kehilangan arah, tentang bagaimana berperang tanpa dibenci, dan tentang bagaimana menang tanpa harus menginjak. Hari ini kita hidup di dunia yang telah menyaksikan perang dunia, pendudukan, perpecahan, dan kemunduran. Kita melihat pemimpin yang berbicara lantang tapi kosong, pasukan yang kuat tapi kehilangan tujuan, dan peradaban yang tumbuh dalam teknologi tapi miskin dalam empati. Dalam dunia semacam ini, kenangan tentang Salahuddin terasa seperti anomali. Tapi mungkin itulah gunanya sejarah, bukan untuk dipuja tapi untuk diuji. Untuk bertanya ulang, apakah mungkin kita meniru keberaniannya dalam menghadapi tekanan, keteguhannya dalam mempertahankan prinsip bahkan ketika semua orang memilih jalan mudah? Ataukah kita hanya akan menjadikan ikon yang dibekukan dalam patung tanpa keberanian untuk meneladani? Dalam sejarah, terlalu banyak pemimpin yang harus memilih antara kekuasaan dan moralitas. Kebanyakan memilih kekuatan dan menyisihkan moralitas ke lemari kaca. Salahuddin menunjukkan jalan sebaliknya, bahwa moralitas bukan beban, tapi adalah arah. Bahwa kemurahan hati bukan kelemahan, tapi kekuatan tersembunyi. Ketika ia membuka kembali Yerusalem untuk semua agama, ia tidak kehilangan otoritas. Justru sebaliknya, ia mengokohkan martabatnya. Ketika ia menahan diri dari pembalasan, ia tidak tampak lemah. Justru ia membuat lawan merasa malu atas kekejamannya sendiri. Ketika ia membebaskan tawanan perang, ia tidak sekedar menciptakan simpati, ia menulis ulang aturan main sebuah konflik. Dan ini bukan dongeng, ini sejarah, dikenang, dicatat, dan disaksikan. Zaman Salahuddin bukan zaman damai. Ia hidup di tengah kekacauan, perperangan internal, dan ancaman eksternal. Ia dikhianati oleh sekutu, dijebak oleh waktu, dan dikejar oleh tanggung jawab besar. Tapi ia tidak tenggelam dalam kesulitan itu. Ia tidak menunggu zaman menjadi sempurna untuk bertindak. Ia justru menjadikan ketidaksempurnaan zaman sebagai alasan untuk bangkit. Ini pelajaran penting bagi kita, bahwa menunggu keadaan ideal hanya akan membuat kita terlambat. Masyarakat Muslim saat ini, bahkan umat manusia secara umum, seringkali terperangkap dalam nostalgia tentang kejayaan masa lalu. Tapi Salahuddin bukan tentang nostalgia. Ia adalah bukti bahwa kejayaan bisa dibangun ulang dengan kerja keras, strategi cerdas, dan hati yang bersih. Ia tidak lahir dari kemegahan, tapi dari keteguhan. Ia tidak besar karena dunia memberinya tempat,
tapi karena ia membentuk tempat itu sendiri. Kita tidak mewarisi pasukan Salahuddin Al-Ayyubi, tidak memiliki istananya, dan tidak lagi bisa mendengar suaranya. Tapi kita masih memiliki jejaknya, dan jejak itu bukan hanya di medan perang, tapi di cara berpikir, cara memimpin, dan cara merespon kebencian dengan akal sehat. Kita mewarisi gagasan bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal menang, tapi soal bagaimana menang. Bahwa kehormatan tidak datang dari darah yang tertumpah, tapi dari sikap saat kita bisa memilih membunuh namun memutuskan untuk memaafkan. Kita mewarisi ingatan yang menentang kita. Ketika kamu berkuasa, apakah kamu akan adil? Ketika kamu dizolimi, apakah kamu akan membalas atau memperbaiki? Ketika kamu memilih kesempatan untuk menoleh sejarah, apakah kamu akan menulisnya dengan keagungan atau dengan keangkuhan? Dari kisah Salahuddin Al-Ayyubi ini, sebagian orang akan melihatnya sebagai jenderal, sebagian akan mengenangnya sebagai pemimpin religius, sebagian mungkin hanya melihatnya sebagai bagian dari perang salib. Tapi jika kita benar-benar menyimak dengan telinga yang jujur dan hati yang terbuka, kita akan menemukan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi adalah lebih dari semua itu. Ia adalah pengingat bahwa kekuasaan bisa dibersihkan, bahwa politik bisa diarahkan, bahwa perang bisa dimenangkan tanpa penghancuran kemanusiaan, dan bahwa sejarah betapapun kejamnya masih bisa menghadirkan cahaya. Dan mungkin itu yang paling dibutuhkan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.